Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Kepala Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah Wilayah Rotendao. Yang terhormat Pembina Yayasan Indonesia Sejahtera. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Indonesia Sejahtera dan pengurus. Yang terhormat Koordinator SMA Kristen Indonesia Sejahtera. Yang terhormat Ketua Yayasan Indonesia Sejahtera Wilayah Rotendao. Yang terhormat Kepala SMA Kristen Indonesia Sejahtera beserta rekan-rekan guru. Yang terhormat para orang tua asuh dan donatur. Yang kami kasihi para orang tua siswa serta siswa-siswi SMA Kristen Indonesia Sejahtera yang kami banggakan dan cintai. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaannya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sampai saat ini walaupun di masa pandemi COVID-19. Pada hari ini kita akan menggelar acara wisuda dan pelepasan siswa-siswi SMA Kristen Indonesia Sejahtera Angkatan 2 tahun ajaran 2020-2021 yang telah menyelesaikan masa pendidikan selama 3 tahun. Selanjutnya kami selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, ibadah. Keempat, sambutan. Sambutan yang pertama, Kepala SMA Kristen Indonesia Sejahtera. Sambutan yang kedua, Ketua Umum Yayasan Indonesia Sejahtera. Sambutan yang ketiga, perwakilan pendiri Yayasan Indonesia Sejahtera. Sambutan keempat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diwakili oleh Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah Wilayah Rotendao. Kelima, pesan dan kesan oleh wisudawan, orang tua wisudawan, dan orang tua asuh. Keenam, pembacaan surat keterangan kelulusan. Ketujuh, pelantikan wisudawan. Kedelapan, janji wisudawan. Kesembilan, wisudawan menyanyikan himne Indonesia Sejahtera. Kesepuluh, terdiri atas peneguhan dan pengutusan serta doa penutup. Hadirin sekalian, dipersilakan berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Acara kedua, kita akan beribadah bersama. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan. Di hadapan tahta-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami rindu untuk mengatakan bahwa Engkau baik Tuhan. Terus diisi oleh firman-Mu Tuhan. Kami mau terus diisi oleh Roh-Mu Tuhan. Karena Engkau baik, karena Engkau dahsyat bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau baik buat kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau
acara selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan pertama dari Kepala SMA Kristen Indonesia Sejahtera. Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina Yayasan Isra Indonesia, Bapak Ketua Yayasan Isra Indonesia bersama Kepala Bidang dan Staf, Bapak Ketua Isra Indonesia Wilayah Rotendao, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Korwas Dikmen Wilayah Rotendao, Bapak Ibu orang tua asuh, mitra pembangunan dan donatur, Bapak Ibu orang tua wali siswa, guru-guru serta anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas bimbingan dan penyertaannya kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat dan selamat sampai hari ini. Di hari yang berbahagia ini kita ada dalam suatu momen di mana anak-anak kita telah menyelesaikan studi mereka selama 3 tahun di tingkat SMA, dan hari ini ditandai dengan digelarnya acara wisuda kelulusan siswa-siswi SMA Kristen Indonesia Sejahtera angkatan kedua tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan pertama, saya mengucapkan limpah terima kasih kepada semua guru-guru hebat yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab untuk mendidik dan membina anak-anak di tempat ini dengan baik. Bukan hanya dalam segi akademik saja, tetapi Bapak Ibu telah memberikan diri secara penuh untuk melakukan tugas dan pelayanan di asrama bersama anak-anak di tempat ini. Tentunya telah banyak hal yang sudah Bapak Ibu guru berikan kepada anak-anak di tempat ini, baik dari segi akademis, mentoring, pengalaman hidup, teladan hidup, serta nilai-nilai kehidupan yang kita percaya akan menjadi bekal yang berharga bagi anak-anak ke depannya. Tuhan Yesus memberkati tugas dan pelayanan Bapak Ibu guru ke depannya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, 3 tahun sudah kalian menjalani pendidikan di tempat ini yang bukan hanya menjadi sekolah kalian, tetapi menjadi rumah bagi kita bersama. Saya percaya bahwa ada banyak proses luar biasa yang sudah kalian jalani di sekolah dan di asrama, dan terdapat banyak tugas dan tanggung jawab yang telah kalian selesaikan dengan baik. Saat ini, saya bisa mengatakan bahwa kalian adalah seorang pemenang. Kalian mampu bertahan dan berjuang sampai akhir studi kalian dengan baik di tempat ini. Proses belajar kalian di bangku SMA memang telah selesai, tapi bukan berarti proses kehidupan kalian juga telah berakhir. Setelah ini, kalian akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu untuk pendidikan formal maupun informal, sesuai dengan panggilan kalian masing-masing. Tentunya ini merupakan tantangan besar bagi kalian anak-anak asrama, karena setelah ini kalian akan diperhadapkan dengan dunia yang sangat bebas, yang mungkin saja berbeda dengan kondisi kehidupan kalian di asrama selama 3 tahun terakhir. Saya percaya bahwa setiap value yang telah kita pelajari dan hidupi bersama-sama dalam kehidupan di asrama akan menjadi peran penting dalam kehidupan kalian ke depannya. Terdapat banyak value dan nilai kehidupan yang telah kita pelajari dan hidupi selama 3 tahun di sekolah ini. Di antaranya terdapat value fear of God, serta leadership, citizenship, visioner, inovatif, dan totality. Tentunya akan membentuk kalian menjadi calon pemimpin bangsa yang baik. Selaras dengan visi besar sekolahnya kita, menciptakan calon pemimpin yang cakap, berintegritas, penuh pengabdian, dan mencintai bangsa. Saya percaya bahwa tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini pada umumnya dan daerah ini pada khususnya akan dialihkan kepada tangan kalian sesuai dengan tugas dan panggilan kalian masing-masing. Oleh karena itu, kalian harus mempersiapkan diri kalian secara matang, baik itu dari segi akademis, keterampilan hidup, perubahan karakter, serta pola pikir seiring dengan pengenalan kalian akan Tuhan. Salah satu firman yang menjadi pesan saya untuk kalian terambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 yang berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tetap percaya pada rancangan keselamatan yang Tuhan janjikan, maka ada kemenangan bagi diri kalian." Selanjutnya, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada orang tua dan wali siswa atas kepercayaan luar biasa kepada SMA Kristen Indonesia Sejahtera untuk mendidik, membina, dan tinggal bersama anak-anak di tempat ini selama 3 tahun. Saat ini mereka telah menyelesaikan studi mereka dan mereka akan kembali ke tangan Bapak Ibu sekalian, yang artinya proses belajar dan pembinaan
akan terus berlanjut di tangan Bapak Ibu sekalian. Masing-masing dari kita tentunya punya harapan yang besar terhadap anak-anak kita. Oleh karena itu saya percaya bahwa didikan terbaik akan datang dari tangan kita sebagai orang tua. Mazmur 127 ayat 4 berkata, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Oleh karena itu, butuh sinergi dan kerjasama yang baik antara pendidik dan orang tua untuk mempersiapkan diri sebagai seorang pemanah yang handal agar setiap anak panah di tangan kita dapat melesat dengan baik mencapai tujuan. Semoga dengan berakhirnya studi anak-anak di tempat ini tidak serta-merta memutuskan hubungan kekeluargaan yang telah terjadi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Ucapan terima kasih berikutnya saya sampaikan kepada pihak yayasan, mitra orang tua asuh, mitra pembangunan, trainer, dan Bapak Ibu donatur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah terlibat dalam pergerakan ini. Setiap dedikasi Bapak Ibu tentunya sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah Rotendao. Besar harapan kerjasama yang baik ini akan terus terjalin ke depannya sehingga lebih banyak lagi anak-anak Rotendao yang bisa menikmati pendidikan yang berkualitas, tidak hanya dari segi akademik tetapi juga dari segi pembinaan karakter. Selanjutnya, setelah menyelesaikan studi di tempat ini, anak-anak akan melanjutkan studi mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik itu di wilayah NTT maupun di luar NTT, sesuai dengan kemampuan dan panggilan mereka masing-masing. Tentunya dengan satu tujuan, mereka akan kembali untuk mengabdikan diri mereka untuk membangun daerah ini lebih baik ke depannya sesuai dengan tugas dan pelayanan mereka masing-masing. Demikian kata sambutan yang saya dapat berikan pada kesempatan kali ini. Mewakili pihak sekolah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf apabila dalam perjalanan pendidikan selama ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Akhirnya, selamat kepada 26 wisudawan SMA Kristen Indonesia Sejahtera angkatan kedua periode tahun ajaran 2020-2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Demikian sambutan dari Kepala SMA Kristen Indonesia Sejahtera. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, kita akan menyaksikan tarian daerah Rotendao yang ditampilkan oleh siswa-siswi SMA Kristen Indonesia Sejahtera. Oh falanga dinda soba-soba, oh falanga dinda soba-soba, sobanita kasihan Susiana, soba sayang terlalu Susiana, lulembe terlalu susi mata, setanggung penuh lembe, mamboi susah hati. Naiki tu meko pante baru kolane apante baru, dai lena seli tanadi lena seli, dai nasafali tanadi nasafali. Kasihan Susiana, soba sayang terlalu Susiana, lu lembe terlalu susi mata, setanggung penuh lembe, mamboi susah hati. Nai daiki tu meko, tomeko pante baru, kolane apante baru, dai lena seli, tanadi lena seli, dai nasafali, tanadi nasafali. Kasihan Susiana, soba sayang terlalu Susiana, lu
Tomeko Pante Baru Colarea Pante Baru Dai Lena Seli Tada di Lena Seli Dai Nasa Pali Tada di Nasa Pali Ahua iya mana lolo banda Ahua soda elelelele Iya au tak tahu mana lolo banda Awa pali di dua letua teraso Fobanda pali awa patunga dea Nakami imana lolo banda Sapi binaka bete malgino oe ina iya tunga pai mana lolo banda Lolo banda Opalanda adinda soba-soban Opalanda adinda soba-soban Soban mita kasihan Susiana Soba sayang tak lalu Susiana Lu lembet tak lalu Susi mata Setanggung pen lembe Mamboi susah hati Naiki Tomeko Pante Baru Colarea Pante Baru Dai Lena Seli Tada di Lena Seli Dai Nasa Fali Tada di Nasa Fali. Salam sejahtera bagi keluarga besar SMA Kristen Indonesia Sejahtera, SMA Kristen Isra yang ada di Pulau Rote. Saya juga menyapa kepada Bapak, Ibu, Papa, Mama, setiap orang tua dari wisudawan dan wisudawati angkatan kedua dari SMA Kristen Isra ini. Saya percaya kita semua boleh berbangga dan bersyukur kepada Tuhan. Oleh kasih dan anugerahnya, saudara dan saya, kita semua boleh menyaksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan anak-anak kita. Saya juga menyapa seluruh sivitas akademika, seluruh guru-guru, pimpinan sekolah, dan seluruh staf yang ada. Saya percaya ini adalah waktu yang membanggakan bagi kita. Kita boleh melihat SMA Kristen Indonesia Sejahtera kembali boleh meluluskan angkatan yang kedua. Semuanya karena kasih karunia Allah. Oleh karena itu, melalui kesempatan hari ini, saya menyampaikan pesan dari Yayasan Indonesia Sejahtera bahwa kami semua berbangga dan mengucapkan selamat bagi seluruh wisudawan dan wisudawati, bagi anak-anak kami yang kami cintai. Dan percayalah, ini hanya sebagai sebuah awalan dalam setiap kehidupan. Babak baru akan kalian masuki. Oleh karena itu, tetap mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa perjumpaan kalian akan Injil Kristus akan terus berlangsung, akan menjadi sebuah proses perjalanan yang panjang sampai setiap kita ditemukan tak bercacat dan tak bercela. Di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16, Rasul Paulus menyampaikan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, bahwa Injil itu adalah Injil yang menyelamatkan kita, Injil yang memampukan kita. Dan kita tidak perlu malu dengan identitas kita. Kita perlu berbangga. Dan oleh karena Injil yang sama, anak-anakku yang aku kasihi, kalian akan terus dapat melihat janji-janji Tuhan digenapi. Kalian boleh terus melihat bahwa kalian dimampukan untuk dapat meraih cita-cita kalian di dalam Tuhan. Oleh karena itu, berpeganglah teguh, percaya, dan kita semua merindukan boleh dapat melihat masa depan kalian adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami semua berdoa setiap lulusan akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Tidak hanya di Rote, tapi juga di NTT, bahkan di Indonesia yang kita cintai ini. Mari percayalah bahwa ketika kita sudah ditebus dengan darah Yesus, kita memiliki identitas yang baru, tapi tidak hanya sampai pada titik itu. Kita juga perlu menyadari bahwa ketika kita sudah ditebus dari kefanaan kehidupan, kita punya masa depan, kita punya tujuan yang pasti di dalam Tuhan. Dan kalian menggenapinya oleh anugerah yang datang daripada Tuhan. Mari bersukacita,
Tapi tetap pandang masa depan kalian penuh dengan pengharapan. Percayalah, apa yang sudah ditabur selama 3 tahun ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan papa mama, para orang tua, mari kita tetap berdoa bagi anak-anak kita, bagi masa depan mereka, bagi kehidupan mereka setelah mereka menyelesaikan masa SMA mereka. Dan bagi para guru, saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga dari setiap kami para pengurus yayasan. Kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan di Rote ini adalah rencana Tuhan. Dan saya terlalu percaya kalau Tuhan yang sudah memberikan visi, Dia yang akan terus menyediakan dan memelihara kita, memimpin kita, bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Kita semua percaya bahwa apapun yang kita hadapi dalam 1 tahun terakhir ini tidak akan menghentikan langkah-langkah kita. Akan terus maju dan membangun Rote untuk masa depan yang jauh lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam masa pandemi ini memang kita tidak bisa melakukannya secara on-site atau ragawi. Oleh karena itu, atas nama Yayasan Indonesia Sejahtera, saya menyampaikan salam dari seluruh pengurus yayasan, bahkan pembina dan pendiri dari Yayasan Indonesia Sejahtera. Kiranya Papa Mama bersuka cita dan juga para wisudawan dan wisudawati menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang terjadi ini terjadi untuk satu maksud dan satu maksud saja, untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita semua akan terus melanjutkan kehidupan kita masing-masing, dan saya juga berpesan, tetap ingat, tetap dukung, mendoakan SMA Kristen Indonesia Sejahtera, sehingga kita dapat melanjutkan cita-cita kita bersama dan melihat masa depan Rote yang lebih baik, masa depan NTT yang lebih maju, dan bahkan Indonesia yang makmur sejahtera. Tuhan Yesus memberkati saudara. Demikian sambutan dari Ketua Umum Yayasan Indonesia Sejahtera. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan pesan dan kesan perwakilan dari siswa-siswi SMA Kristen Indonesia Sejahtera Angkatan Kedua. Selanjutnya diikuti oleh perwakilan dari orang tua siswa. Dan terakhir diikuti oleh perwakilan dari orang tua asuh. Shalom, salam damai sejahtera. Saya Jolanda Dami. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang apa yang saya dapatkan selama bersekolah di SMA Kristen Isra. Dan di sekolah ini saya bertemu dengan guru-guru yang luar biasa yang terus memotivasi saya dalam menemukan jati diri saya. Yang pertama dari semuanya itu, saya berterima kasih sekali untuk semua pihak yang turut bekerja sama. Terima kasih banyak buat orang tua asuh yang terus memberikan kontribusi yang luar biasa buat kami di tempat ini. Tidak terkira yang kami dapatkan, dan hanya terima kasih dan doa yang bisa kami berikan atas besarnya jasa-jasa yang sudah kalian berikan buat kami. Terima kasih buat 3 tahun kami sudah menyelesaikan studi kami di tempat ini, dan di sekolah ini saya belajar banyak hal, bukan hanya tentang pembelajaran akademik yang kami dapatkan, tapi pendidikan karakter yang baik juga. Dan saya secara pribadi juga belajar untuk bagaimana dapat bertumbuh dan bangkit dari setiap kegagalan yang saya alami. Saya pernah alami satu kejadian di mana sangat mengubahkan saya, yaitu pemulihan hati Bapa. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana, punya ibu tunggal, dan sampai saat ini saya tidak tahu keberadaan ayah saya di mana. Namun ketika saya alami pemulihan hati Bapa, saya percaya bahwa setiap orang punya pilihannya masing-masing, dan bahkan Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi dalam diri saya agar saya sendiri bisa
jembatan, jadi pengingat buat orang-orang di sekitarnya saya. Dan saya cuma mau bilang satu hal, bahwa jangan pernah menyesal dengan apapun yang sudah kalian alami ataupun saya sendiri alami. Saya tidak pernah menyesal akan hal itu, dan saya terus percaya bahwa Tuhan tetap sediakan yang terbaik untuk saya. Dan semuanya itu mengubah cara pandangnya saya, mengubah cara berpikirnya saya akan sesuatu, dan saya percaya semua akan indah di saat Tuhan mengizinkan itu. Saya berharap suatu hari nanti saya bisa melihat kembali ke belakang ke setiap proses yang sudah saya lewati, dan tersenyum bangga karena berhasil melewati semua tantangan dengan resikonya masing-masing. Dan dari semuanya itu saya merasa sangat terberkati karena di sepanjang hidupnya saya banyak kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi dalam hidupnya saya, dan saya percaya bahwa Tuhan tetap sediakan yang terbaik, dan semuanya itu akan bisa kita lewati. Setiap tantangan yang ada akan bisa kita hadapi saat kita secara pribadi sadar akan betapa berharganya kita di mata Tuhan. Dan pesan saya untuk adik-adik kelas yang tercinta, tetap semangat jalani setiap proses yang ada. Ketika kalian temukan kegagalan, ingat kegagalan itu tidak akan membunuh kalian, tapi jadikan itu sebagai batu loncatan dan terus buat kalian termotivasi untuk belajar lebih lagi. Jadi ingat bahwa hidup tuh butuh perjuangan. Akan ada banyak hal yang perlu kalian korbankan, dan jangan takut ketika Tuhan mengizinkan hal itu. Sudah pasti ada hal yang lebih besar yang Tuhan sediakan untuk kalian. Yang terakhir, terima kasih banyak buat Yayasan Isra Indonesia yang terus support kami di tempat ini, dan semoga kedepannya tetap jaya dan tetap menjangkau banyak orang. Selamat perkenalkan, nama saya Adrianus Edmanape. Saya salah satu siswa dari SMA Kristen Indonesia Sejahtera. Saat ini saya duduk di kelas 3 jurusan IPS. Tahun pertama saya di SMA Isra, itu menurut saya itu adalah tahun dimana saya betul-betul dihancurkan. Ketika MOS, Bapak Brili mengatakan kepada kami bahwa bukan selamat berjuang, tapi beliau mengatakan bahwa selamat menikmati kehancuran. Dan yang membuat saya lebih parahnya lagi, saya itu sering dihukum oleh guru PKN saya karena saya itu tidak pernah kerja yang namanya tugas. Jadi saya itu selalu diberi untuk berdiri di luar kelas. Dan setelah berjalannya waktu, saya masih tetap berada dalam kondisi-kondisi seperti itu. Dan itu membuat saya terus bertanya dalam diri saya, kenapa yang lain bisa, saya tidak bisa. Tapi belum cukup motivasi begitu untuk saya bangkit. Dan ketika penerimaan rapor untuk naik ke kelas 2, wali kelas saya menyatakan bahwa saya sebenarnya tidak naik begitu. Ya, itu adalah posisi di mana betul-betul saya disadarkan. Ternyata betul kata pepatah menyatakan bahwa hasil tidak pernah mengkhianati proses. Dan saya menyadari betul itu. Ini hasil yang saya dapatkan sebanding dengan apa yang saya lakukan. Dan saya betul-betul sadar kalau ternyata selama ini saya itu terlalu bermain-main dengan waktu. Di samping itu, saya pun belajar banyak hal untuk kamu pasti bisa. Ketakutan terbesarnya saya adalah saya merasa bahwa saya ini tidak bisa. Saya ini tidak bisa apa-apa. Dan ketika melihat orang lain berhasil, itu semakin membuat saya itu jatuh dan tidak percaya dengan diri saya sendiri. Itu ketakutan terbesarnya saya. Dan itu pun menjadi kelemahan terbesarnya saya. Kenapa saya tidak bisa bangkit? Dan ketika masuk tahun kedua, saya betul-betul taruh motivasi dalam diri saya bahwa saya itu pasti bisa. Teman-teman saya lain saja bisa, masa saya tidak bisa? Apa salahnya saya mencoba begitu? Dan puji Tuhan, ketika
saya taruh motivasi tersebut dalam diri saya betul-betul belajar. Anggap saya tuh memulai dari nol begitu. Jadi saya selalu membuat time schedule untuk mengerjakan setiap tugas-tugasnya saya, dan itu berhasil. Saya sangat bersyukur. Secara akademik saya itu puji Tuhan bangkit dari nilai-nilai saya waktu kelas 1, dan puji Tuhan walaupun saya tidak mendapat peringkat pertama, tapi setidaknya saya sudah melakukan perubahan. Jadi harapan saya untuk adik-adik semua, teman-teman semua, kita tuh sebenarnya bisa. Tapi yang membuat kita takut tuh ketika kita merasa bahwa kita tuh tidak bisa. Itu yang akan membuat kita tidak bisa selamanya. Coba kita keluar dari zona nyaman tersebut. Dan ingat, kalau kita punya usaha, Tuhan tuh selalu melihat usahanya kita. Jadi untuk teman-teman semua dan adik-adik yang masih berproses di SMA Isra, semangat. Kalian tuh jangan pernah merasa bahwa kalian tuh paling susah sudah. Dan yang terakhir, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk teman-teman keluarga besar yang ada di SMA Kristen Indonesia Sejahtera, untuk Mister yang sudah membantu saya selama ini, membantu saya. Terima kasih banyak, dan terkhususnya untuk teman-teman seangkatan yang sudah selalu memotivasi saya, mendorong saya. Kalian luar biasa. Thank you. Salam, selamat berjumpa untuk kita semua. Yang saya hormati pengurus Yayasan Indonesia Sejahtera Pusat, yang saya hormati orang tua asuh dari anak-anak yang bersekolah di SMA Kristen Indonesia Sejahtera Rote, yang saya hormati pengurus Yayasan Indonesia Sejahtera Daerah Rote, yang saya hormati kepala sekolah dan Bapak Ibu guru SMA Kristen Indonesia Sejahtera Rote, yang saya hormati orang tua semua dari anak-anak yang menuntut ilmu di bangku pendidikan di SMA Kristen Indonesia Sejahtera Rote. Perkenalkan, saya Martin Luther Mafo, orang tua dari Juan Rubenso Mafo, kelas 12 SMA Kristen Indonesia Sejahtera Rote. Pada kesempatan hari ini, saya mewakili semua orang tua dari anak-anak kami menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena pada kesempatan hari ini kita boleh bisa berjumpa dalam suasana wisuda anak-anak kami untuk angkatan kedua dari SMA Kristen Indonesia Sejahtera Rote. Saya mewakili semua orang tua dari anak-anak kami ingin menyapa dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus Yayasan Indonesia Sejahtera Pusat maupun daerah, dan juga kepada seluruh orang tua asuh yang telah memberi sumbangan bentuk apapun kepada anak-anak kami. Beristimewa biaya hidup dari angkatan pertama sampai dengan angkatan selanjutnya. Tidak ada hubungan apa-apa antara kami, orang tua dan orang tua asuh. Tapi rasa peduli dan rasa memberi telah membantu kami banyak di Rote. Jadi itu pada kesempatan ini, bersama dengan semua orang tua, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebagaimana orang berkata, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Kami sadar bahwa kami sebagai orang tua dan anak-anak kami tentu tidak mampu membalas kebaikan dan budi baik dari orang tua asuh maupun pengurus yayasan. Tetapi hanya Tuhanlah sumber segala karunia dan berkat, akan membalas memberkati semua jerih payah dan bentuk apapun pemberian yang telah diberikan untuk membangun
pendidikan di Rote. Permohonan maaf juga kami sampaikan kepada orang tua, asuh, dan pengurus yayasan. Jika pada kesempatan angkatan pertama sampai dengan angkatan selanjutnya, ternyata anak-anak kami di sekolah melanggar aturan, tetapi begitu didikan dari para guru, kepala sekolah di SMA Kristen Indonesia Sejahtera Rote, mereka mampu bisa sampai di kelas 12. Terima kasih. Dan karena itu pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan permohonan maaf dari kami orang tua, bahwa kami tidak bisa memberi apa-apa, hanya doa kami, kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap pemberian yang telah dilakukan oleh orang tua. Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, bahkan dalam rapat, kami selalu mengikuti. Dan ternyata bahwa penerapan aturan sekolah dan asrama telah dilakukan oleh SMA Kristen Indonesia Sejahtera Rote. Dan karena itu harapan kami ke depan, tingkatkan lagi mutu dan kualitas pendidikan di SMA Kristen Indonesia Sejahtera Rote, karena itulah kerinduan kami sebagai orang tua, baik sebagai petani, guru, dan pegawai. Sehingga dengan demikian pada angkatan-angkatan selanjutnya, banyak orang tua yang rindu untuk anak-anaknya sekolah di SMA Kristen Indonesia Sejahtera Rote. Tetapi karena sesuai dengan aturan dan seleksi yang ketat, maka siapapun yang lolos untuk bersekolah di sana itu adalah bagian dari anugerah dan kemurahan Tuhan. Hari ini kami menyampaikan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang telah mendidik anak-anak kami sepanjang 3 tahun ada di sekolah dan di asrama. Kami sadar kami tidak punya apa-apa. Kami bukan siapa-siapa. Seperti kata orang bijak, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi jasa mereka dikenang sampai sepanjang hayat. Karena itu mewakili orang tua dan juga anak-anak kami menyampaikan terima kasih untuk pengabdian yang telah diberikan oleh para guru di SMA Kristen Indonesia Sejahtera Rote. Kami tidak memberikan apa-apa. Doa kami, kiranya pengabdian dari Bapak Ibu guru diberkati Tuhan selalu. Inilah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau anak-anak kami dan kami orang tua juga berlaku tidak baik, tidak sesuai dengan aturan di sekolah. Pada kesempatan ini hanya permohonan maaf yang dapat kami berikan kepada para guru, orang tua asuh, dan pengurus yayasan. Seperti kata orang bijak, tak ada bumi yang tak bercacing, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Karena itu yang sempurna adalah Tuhan Maha Kuasa, dan semua kita kembalikan kepada Dia yang menganugerahkan berkat ini. Kiranya doa kami menyertai seluruh pengurus yayasan, orang tua asuh, para guru, dan SMA Kristen Indonesia Sejahtera Rote. Tuhan berkati dari hari ke hari sampai selama-lamanya. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Perkenalkan, nama saya Matius Kelvin. Saya adalah salah satu orang tua asuh bagi SMA Kristen Isra di Rote. Saya pertama kali mendengarkan SMA Kristen Isra ini dari Bapak Pendeta Pramono Limanto. Saya tergerak untuk ikut mendukung program SMA Kristen Isra di Rote ini karena menurut saya SMA Kristen Isra memberikan pembekalan yang luar biasa. Tidak hanya pendidikan di dalam kelas saja, tetapi pendidikan karakter, semakin mengenal Tuhan Yesus, itu adalah menjadi program yang utuh secara keseluruhan. Dengan anak-anak tinggal di asrama, anak-anak tidak hanya belajar secara intelektual saja, tetapi mereka ikut terlibat di dalam segala sisi kehidupan. Mereka dilatih untuk berdisiplin, melakukan berbagai macam pekerjaan, berbagai macam kegiatan, untuk melaksanakan kegiatan yang sehat, berada di dalam pengawasan dari para guru-guru yang memiliki dedikasi yang luar biasa bagi anak-anak kita semua. Oleh karena itulah saya yakin SMA Kristen Isra adalah lembaga yang tepat untuk bisa memberikan arti, mengubah kehidupan bagi anak-anak kita. Setelah menempuh 3 tahun sekolah, akhirnya anak-anak kita juga berhasil lulus dan diwisuda. Tentunya ini merupakan kegembiraan bagi kita semua para orang tua. Tentunya harapan kita, anak-anak kita dapat berkarya lebih lanjut. Apakah mereka kemudian sekolah kembali di universitas,
Apakah mereka kemudian bekerja atau apapun yang mereka lakukan, kita memiliki harapan bahwa mereka bisa terus berkarya, memberikan yang terbaik bagi setiap orang, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Sehingga bekal yang diberikan oleh SMA Kristen Isra selama 3 tahun itu tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi dasar, menjadi fondasi yang kuat bagi mereka menapaki hidup ke depannya. Dan bahkan saya berharap ada di antara mereka yang kemudian akan kembali ke SMA Kristen Isra, memberikan manfaat bagi adik-adiknya. Selamat untuk anak-anak yang telah lulus. Kami, para orang tua, bangga kepada kalian. Teruslah bergantung kepada Tuhan. Tuhan telah memberkati kalian dapat mengenyam 3 tahun pendidikan di SMA Kristen Isra. Tuhan yang sama akan terus mendampingi kalian dalam mencapai cita-cita kalian. Sukses dalam kehidupanmu, jadilah pemenang, dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Amin. Sambutan ketiga dari perwakilan pendiri Yayasan Indonesia Sejahtera. Shalom bagi kita semua yang saat sekarang ini sedang mengikuti upacara wisuda angkatan kedua SMA Kristen Isra di Rote, baik yang mengikutinya secara offline maupun online. Pada kesempatan ini saya ingin menyapa dan tentu mengucapkan banyak terima kasih, yakni yang pertama-tama kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau yang mewakili, wakil dari pemerintah daerah Rotendao yang saya hormati, rekan-rekan pembina dan PBA Isra yang saya cintai, para orang tua asuh dan para winisuda, Papa Mama dari para winisuda, kepala sekolah SMA Kristen Isra, beserta guru-guru yang saya cintai, dan tentu saya harus menyapa siswa-siswi yang hari ini akan diwisuda. Pada kesempatan ini saya hanya mau menyapa, berpesan singkat kepada kalian anak-anakku semua, setelah kalian menyelesaikan pendidikan kalian di tempat ini. Ingatlah, pendidikan adalah fondasi di mana kita membangun masa depan. Dan sekolah kita ini telah berjuang meletakkan fondasi itu bagi masa depan kalian semua. Ada pepatah yang bilang, berikan seseorang seekor ikan, maka kamu memberinya makan untuk 1 hari bagi orang itu. Tapi ajari seseorang untuk memancing, maka kamu akan memberinya makan untuk seumur hidupnya. Nah, SMA Kristen Isra ini telah memberikan pancing itu kepada kalian. Dengan harapan kalian memiliki kemandirian, meraih mimpi dan masa depan kalian. Pendidikan adalah kunci sukses dalam kehidupan. Dan sekarang kalian telah mendapatkan kunci sukses itu. Terpujilah Tuhan untuk itu. Berterima kasihlah kepada guru-guru di sekolah ini yang dengan penuh pengabdian telah membagikan segala sesuatu demi sukses kalian di masa depan. Sekarang kalian telah diberdayakan dengan banyak pengetahuan dan kebijaksanaan. Oleh karena itu janganlah takut. Jangan gentar anak-anakku sekalian. Jika sebentar lagi kalian semua akan segera menghadapi situasi hidup yang lebih nyata ketimbang seputaran dunia kecil asrama sekolah kita ini. Alasan kalian tidak takut dan khawatir, tentu yang pertama-tama adalah karena Tuhan bersamamu. Bahkan Tuhan ada di dalam dirimu. Alkitab firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam kita, roh Tuhan lebih besar dari apa saja yang ada di dunia ini. Di samping itu kau juga tidak perlu takut dan khawatir, karena ada ilmu sekarang. Ada pengetahuan, ada kebijaksanaan di kepalamu dan di hatimu. Itu akan mempersenjataimu mengarungi kehidupan. Tetap semangat meraih asa dan cita. Umumnya yang kita khawatirkan tidak terjadi kok. Saya mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan Yesus sudah hampir 40 tahun, sejak kelas 2 SMP. Sampai hari ini, Tuhan bawa saya mengarungi masa muda saya dan mencapai banyak sekali mimpi-mimpi saya. Dan sampai hari ini saya baik-baik saja. Tuhan bukan saja tahu masa depanmu, Tuhan sudah ada di masa depanmu. Dia akan ada bersamamu. Anak-anakku sekalian, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia.
Senjata paling ampuh untuk mengubah dunia adalah pendidikan. Itu kata Nelson Mandela. Dengan demikian, kalian saat bersekolah di SMA Kristen Isra ini, kalian sedang disiapkan melalui pendidikan ini untuk menjadi the world changer, pengubah dunia. Di samping itu, ingatlah, pendidikan juga adalah dasar kemajuan. Di setiap masyarakat, di setiap keluarga, pendidikan adalah dasar kemajuannya. Maka dari itu doa saya, kalian juga akan menjadi pribadi yang membawa kemajuan dimanapun kalian ditempatkan Tuhan. Bagi yang sebentar lagi mengambil jalur untuk langsung bekerja, maka doa saya kalian segera mendapatkan pekerjaan yang membawa kesejahteraan bagi dirimu dan bagi dunia di sekitarmu. Bagi kalian yang akan meneruskan ke jenjang pendidikan selanjutnya, tetap semangat. Doa saya kalian akan menemukan tempat belajar yang tepat untuk menunjang peraihan mimpi dan panggilan masa depan kalian. Ingatlah satu hal lagi. Tujuan pendidikan sejati sekolah kita ini adalah pencapaian kecerdasan plus karakter. SMA Kristen Isra ini bukan saja ada untuk menghasilkan orang-orang pintar, tapi juga menghasilkan insan cerdas berkarakter Kristus. Gunanya apa? Pandai saja, tapi jahat. Gunanya apa pula? Cerdas saja, tapi merusak. Sudah terbukti kok, kekuatan Kristus dalam mengubah dunia itu dikarenakan yang pertama-tama oleh hikmatnya. Tapi yang kedua juga oleh karena kasihnya, karakternya. Itu yang bikin dunia diubahkan. Akhirnya anak-anakku sekalian, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada kalian semua yang mengikuti wisuda pada hari ini. Selamat menempuh musim kehidupan kalian yang selanjutnya. Ingatlah juga pesan saya terakhir. Di dalam Kristus, kita berjuang bukan untuk menang, tapi berjuang dari menang. Kenapa? Karena firman Tuhan telah memberitahu kita bahwa kemenangan telah diberikan oleh Kristus kepada kita semua. Oleh karena itu, kita bukan berjuang untuk menang. Dalam kehidupan ini, kita berjuang dari menang. Bertahanlah dalam kemenanganmu. Tetaplah menang dalam kehidupan. Sampai jumpa anak-anakku sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Demikian sambutan dari perwakilan pendiri Yayasan Indonesia Sejahtera. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin sekalian, kita akan memasuki acara inti. Kita akan menyaksikan paduan suara Indonesia Sejahtera. Persembahkan hanya untukmu, Indonesiaku. Seluruh jiwa ragaku untukmu. Masa yang penuh harapan akan menanti bangsaku. Satukan hati bersama, kita membangun Indonesia sejahtera. Berjuang tak usangka, perjalanan hidup
yang begitu panjang dan rumit. Curahan air mata, pengorbanan, dan penantian membuat suasana penuh keheningan. Banyak masalah dan tantangan yang datang. Namun kalian tetap maju dan bersemangat. Kini waktunya. Bangkitlah untuk bangsa para pejuang. Kejarlah cita-cita kalian. Sukseskan bangsa ini. Kibarkanlah sang-sang. Banggakan sekolah ini. Bawa nama negeri. Jauh di lubuk hatiku rindu, dalam hatiku ku percaya bangsaku kan dipenuhi harapan baru. Negeriku kan meraih impian dunia. Diriku ku persembahkan hanya untukmu, Indonesiaku. Seluruh jiwa ragaku untukmu. Masa yang penuh harapan akan menanti bangsaku. Satukan hati bersama, kita membangun Indonesia sejahtera. Pembacaan surat keputusan kelulusan oleh Kepala SMA Kristen Indonesia Sejahtera. Yayasan Isra Indonesia, SMA Kristen Indonesia Sejahtera, Desa Kuli, Kecamatan Lobalai, Kabupaten Rotendao, izin operasional 848-272-PEN-2017 NPSN 699-69008. Surat keterangan kelulusan nomor 504-Isra-Angka Romawi 4-2021 yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMA Kristen Indonesia Sejahtera Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur menerangkan bahwa siswa-siswi kelas 12 SMA Kristen Indonesia Sejahtera tahun ajaran 2020-2021 telah menyelesaikan seluruh standar kompetensi sesuai dengan aturan yang berlaku, dibuktikan dengan hasil ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021 sesuai SE Kadis PK NTT nomor 421-297-PK-2021 tentang pelaksanaan ujian sekolah tingkat SMA tahun ajaran 2020-2021. Berdasarkan hasil ujian tersebut, semua siswa-siswi kelas 12 SMA Kristen Indonesia Sejahtera tahun ajaran 2020-2021 telah memenuhi standar kompetensi yang diisyaratkan dan dinyatakan lulus. Siswa-siswi yang dinyatakan lulus terdiri dari 1. Kelas 12 IPA sejumlah 13 orang, 2. Kelas 12 IPS sejumlah 13 orang. Data siswa-siswi yang dinyatakan lulus terlampir dalam surat keterangan ini.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Rote 6 April 2021, Kepala Sekolah Ramli Cornelis Tupu, SPD. Pelantikan wisudawan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti prosesi pelantikan wisudawan Angkatan 2 SMA Kristen Indonesia Sejahtera. Pelantikan wisudawan diurutkan berdasarkan jurusan. Yang pertama dimulai dari jurusan IPA, selanjutnya diikuti oleh jurusan IPS. Untuk setiap wisudawan yang namanya dibacakan, mohon maju ke depan. Wisudawan pertama, atas nama Asri Afonia Seli. Nama orang tua, Ayah Stefanus Seli. Ibu Kristiana Y. Oyang. Nama orang tua asuh, Bapak Stefani Moninca dari Manado. Asal sekolah SMP Negeri 4 Rote Barat Laut. Moto wisudawan, berani gagal untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Wisudawan kedua, atas nama Beatrix Sofila Fanggi. Nama orang tua, Ayah Franklin Irianto Fanggi. Ibu Roy F. Fanggi Sue. Nama orang tua asuh, Bapak Stefani Moninca dari Manado. Asal sekolah SMP Negeri 1 Rote Barat Laut. Moto wisudawan, hidup berprinsip, memanfaatkan waktu dengan baik, dan melakukan sesuatu yang menantang. Wisudawan ketiga, atas nama Immanuel Yosafat Ndaong. Nama orang tua, Ayah Jonias Ndaong. Ibu Loni Afriana Adu. Nama orang tua asuh, Bapak Noro Kartejo. Asal sekolah SMP Negeri 2 Lobalain. Moto wisudawan, melayani orang lain. Wisudawan keempat, atas nama Jolanda Adira Kanyadami. Nama orang tua, Ibu Nonce El Dami. Nama orang tua asuh, asal sekolah SMP Negeri 3 Lobalain. Moto wisudawan, terus lakukan yang terbaik dari dirimu, karena momen yang indah tidak akan sama lagi, setidaknya pada orang-orang yang sama dan situasi yang sama pula. Wisudawan kelima, atas nama Juwita Kurniawan Pau. Nama orang tua, Ayah Junikson E. Pau. Ibu Yohana Herodia Yusina Data. Nama orang tua asuh, Ibu Ingrid Moronsyana dari Jakarta. Asal sekolah SMP Negeri 1 Rote Timur. Moto wisudawan, diriku adalah motivator terbaikku. Wisudawan keenam, atas nama Marla Tine. Nama orang tua, Ayah Cornelis Tine. Ibu Meriance Tine. Nama orang tua asuh, Bapak Leonard Tampu Bolon dari Jakarta. Asal sekolah SMP Negeri Satap Batu Lain. Moto wisudawan, berhenti belajar, berhenti terinspirasi. Wisudawan ketujuh, atas nama Marsad Jermis Lebo. Nama orang tua, Ayah Yohanis Lebo. Ibu
Elizabeth Lebolona. Nama orang tua asuh Bapak Stefani Moninca dari Manado. Asal sekolah SMP Negeri 1 Rote Tengah. Moto wisudawan, siap membawa transformasi bagi lingkungan sekitar. Wisudawan ke-8 atas nama Natalia Alisa Mesak. Nama orang tua Ayah Paulus Mesak, Ibu Sofia Mesak Tunggal. Nama orang tua asuh Kak Stella Martin dan Kak Christine Yuna serta Bapak Yos Saputro. Asal sekolah SMP Negeri 2 Rote Barat Laut. Moto wisudawan, hidupnya saya bukan tentang saya, tetapi tentang orang-orang yang saya pimpin. Dan melayani itu bukan kasihan terhadap orang lain, tetapi karena kasih yang sudah Tuhan kasih. Wisudawan ke-9 atas nama Nelcita Cindy Cleopatricia Lete. Nama orang tua Ayah Ruben Lete, Ibu Ernie E. Otu, Sarjana Pendidikan. Nama orang tua asuh Ibu Lili dan Bapak David Tutu dari Makassar. Asal sekolah SMP Negeri 2 Rote Barat. Moto wisudawan, hidupmu untuk terus melayani. Wisudawan ke-10 atas nama Osidia Angriani Elizabeth Rambulawa Jatinale. Nama orang tua Ayah Victorio Ernale, Ibu Yusmiati Atarabu. Nama orang tua asuh Bapak Stefani Moninca dari Manado. Asal sekolah SMP Negeri 4 Rote Barat Laut. Moto wisudawan, jangan ikuti arus orang lain, tapi buatlah arusmu sendiri. Wisudawan ke-11 atas nama Rizka Ristanti Banam Tuan. Nama orang tua Ayah Alfonsus Banam Tuan almarhum, Ibu Selviana Batu. Nama orang tua asuh Ibu Yuniati Setiawan dari Jakarta. Asal sekolah SMP Negeri 2 Rote Barat. Moto wisudawan, saya keluar untuk merubah dunia. Wisudawan ke-12 atas nama Sinyo April Detan. Nama orang tua Ayah Filmon Y. Detan, Ibu Dorcas M.E. Detan Timun. Nama orang tua asuh Bapak Rudi Setiawan dari Jakarta. Asal sekolah SMP Negeri 1 Rote Barat Laut. Moto wisudawan, jangan pernah berbohong dalam keadaan dan situasi apapun, karena itu bukan keahlianmu. Wisudawan ke-13 atas nama Swingli Tine. Nama orang tua Ayah Christopher Tine, Ibu Yane Koehua almarhum. Nama orang tua asuh Bapak Senjaya Gunawan dari Malang. Asal sekolah SMP Negeri 1 Batulai. Moto wisudawan, nikmatilah proses, sebab tidak ada hasil yang pernah mengkhianati proses. Wisudawan ke-14 Adrianus Elimanape. Nama orang tua Ayah Johan Elimanape, Ibu Welmince Elimanape Detan. Nama orang tua asuh Ibu Yuniati Setiawan di Jakarta. Asal sekolah SMP Negeri 1 Rote Barat Laut. Moto wisudawan, hidup adalah untuk berkarya dan untuk melakukan yang lebih baik orang lain.
Wisudawan ke-15 Wita Nuryani Ndun. Nama orang tua Wilkis Handun. Nama ibu Seni S. Ndun. Nama orang tua asuh Bapak Stefani Monica di Manado. Asal sekolah SMP Negeri 4 Rote Barat Laut. Moto wisudawan, berharap yang baik, bersiap yang buruk. Wisudawan ke-16 Arni Selvince Mbau. Nama orang tua Ayah Robinson Mbau, Ibu Lodia Fili. Nama orang tua asuh Bapak Rudi Setiawan di Jakarta. Asal sekolah SMP Satap Oyoko. Moto wisudawan, jadikan hidupmu bermanfaat buat orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Wisudawan ke-17 Debriana Ruth Park. Nama orang tua Jibrail Park, Ibu Selvince Panggeon. Nama orang tua asuh Ibu Lien, Toko Sumberjaya di Batu Malang. Asal sekolah SMP Negeri 3 Rote Barat Daya. Moto wisudawan, sukses butuh yang namanya kerja keras dan kerja cerdas. Wisudawan ke-18 Dejuan Robinson Mafo. Nama orang tua Ayah Martin Luther Mafo, Ibu Yane M. Gili. Nama orang tua asuh Bapak Senjaya Gunawan di Malang. Asal sekolah SMP Negeri 1 Rote Barat Laut. Moto wisudawan, mampu melakukan sesuatu yang dapat memberi manfaat buat sesama. Wisudawan ke-19 Ega Rebecca Lae. Nama orang tua Ayah Gabriel Lae, Ibu Dortia Lae Beno. Nama orang tua asuh Bapak Rudi Setiawan di Jakarta. Asal sekolah SMP Negeri 1 Rote Barat Daya. Moto wisuda, kerjakan sesuatu tanpa kata. Wisudawan ke-20 Vini Muskanan Pola. Nama orang tua Ayah Yesman H. Muskanan Pola, Ibu Ariance Muskanan Pola. Nama orang tua asuh Ibu Liem, Toko Sumberjaya di Batu Malang. Asal sekolah SMP Negeri 1 Rote Tengah. Moto wisudawan, menjadi berkat bagi orang dan dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya saya. Wisudawan ke-21 Kenji Odniel Henuk. Nama orang tua Ayah Sakrianus Muskanan, Ibu Pelmice Muskanan Henuk. Nama orang tua asuh Ibu Susan Agustina di Surabaya. Asal sekolah SMP Negeri 1 Rote Barat Laut. Moto wisudawan, jika tidak bisa merubah, setidaknya bisa menjaga. Wisudawan ke-22 Malvin Tupu. Nama orang tua Ayah Rufus O. Tupu, Ibu Oktuce Damaris Lawoi. Nama orang tua asuh Bapak Stefani Monica di Manado. Asal sekolah SMP Negeri 1 Rote Timur. Moto wisudawan, I'm nothing without God.
Wisudawan ke-23 Marcelino Erasmus Pio. Nama orang tua: ayah Anton Pio, ibu Damaris Pio Mako. Nama orang tua asuh: Ibu Siska Imbunan di Kota Sulteng. Asal sekolah: SMP Negeri 1 Rote Barat Laut. Moto wisudawan: bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Wisudawan ke-24 Rifan Faldi Nale. Nama orang tua: Abed Nale, ibu Sarlin Nale. Nama orang tua asuh: Bapak Rudi Setiawan di Jakarta. Asal sekolah: SMP Negeri 1 Rote Barat Daya. Moto wisudawan: melayani orang lain dengan apa yang saya miliki dan harus menggunakan waktu dengan baik. Wisudawan ke-25 Selda Perlinda Suilima. Nama orang tua: Bapak Soni Suilima, ibu Rolin C. Musuh. Nama orang tua asuh: Komsel Rewina dan Bapak Andi Atmaja serta Kacer Natasha. Asal sekolah: SMP Negeri Satap Batulai. Moto wisudawan: hidup adalah kesempatan, karena kesempatan tidak datang seenaknya. Wisudawan ke-26 Adriano Sudarsono Ngeva. Nama orang tua: ayah Johannes Arpak Kris Ngeva, ibu Yulinda Ledo. Nama orang tua asuh: Bapak Stefani Monica di Manado. Asal sekolah: SMP Negeri 4 Rote Barat Laut. Moto wisudawan: kesuksesan adalah buah dari usaha-usaha kecil yang diulangi hari demi hari. Artinya, untuk sukses bukanlah hal yang mudah. Sukses butuh yang namanya usaha. Setiap usaha kecil yang dilakukan harus dengan sepenuh hati, dan jangan pernah berhenti berusaha sebelum kamu mendapatkan kesuksesan. Selanjutnya pembacaan janji wisudawan diikuti oleh seluruh wisudawan angkatan kedua SMA Kristen Indonesia Sejahtera. Janji wisudawan. Janji wisudawan. Kami wisudawan SMA Kristen Indonesia Sejahtera berjanji bahwa Kami wisudawan SMA Kristen Indonesia Sejahtera berjanji bahwa pertama, akan mengembangkan pengetahuan kami agar menjadi pemimpin yang cakap, berintegritas, penuh pengabdian, dan mencintai bangsa. Kedua, akan menjunjung tinggi nama baik SMA Kristen Indonesia Sejahtera, melalui perkataan dan perbuatan kami dimanapun berada, sebagai tanggung jawab kepada Tuhan Yesus, bangsa dan negara serta alma mater. Selanjutnya menyanyikan Indonesia Sejahtera oleh wisudawan. Are you ready? Yes, I'm ready.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang berbahagia, tibalah kita pada penghujung acara hari ini, yaitu peneguhan dan pengutusan wisudawan Angkatan 2 SMA Kristen Indonesia Sejahtera oleh Sekjen ISRA. Kepada Bapak dipersilakan. Shalom. Saya mengucapkan selamat berbahagia pada anak-anakku yang hari ini diwisuda, angkatan kedua dari SMA Kristen Indonesia Sejahtera di Rote. Saya mengucapkan terima kasih kepada para guru dan seluruh keluarga besar SMA Kristen Indonesia Sejahtera yang selama 3 tahun ini telah mendidik, membina, memuridkan anak-anak kita sehingga mereka hari ini siap dilepas untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, anak-anakku, perahu yang diparkir di darat itu memang aman, tapi bukan itu tujuan perahu itu dibuat. Perahu itu dibuat untuk diluncurkan ke laut dengan segala tantangan di laut. Ya, ada gelombang besar, ada bahaya ikan hiu, apapun, bahaya tabrakan dengan perahu yang lebih besar, bahaya di bawah arus, ya. Tapi di situ tantangannya, apakah kemudian orang yang di dalam perahu itu menjadi jawara dalam mengarungi samudra, atau justru dia dikalahkan dengan tantangan-tantangan yang ada di luar gitu. Tetapi yang ingin saya bahas saat ini adalah, yang ingin saya sampaikan saat ini adalah, mudah-mudahan 3 tahun ini gitu ya, itu merupakan waktu yang mungkin tidak cukup, tapi mungkin juga cukup dilihat dari perspektif kekekalan, yaitu bahwa kesadaran akan tinggalnya Allah dalam diri kita, seperti yang menjadi moto dari sekolah kita, Christ in you, the hope of glory. Ya, Kristus di dalam kamu. Selama 3 tahun itu tema ini yang terus-menerus kita bangun dalam kesadaran pikiran maupun hati kita. Nah, ketika kompas itu ada di dalam, ya, kekuatan kompas penunjuk arah itu ada di dalam, maka sebetulnya tidak ada alasan untuk takut tersesat di samudra luas, ya, karena apa yang kalian cita-citakan di masa depan, ya, itu sudah ada dalam diri kalian. Ya, masa depan kalian, yang menciptakan masa depan kalian itu tinggal dalam diri kalian. Itu sebabnya saya pikir tidak ada alasan untuk takut, ya, tidak ada alasan takut kepada gelombang, pada angin, ketika akar, ya, ketika akar sebuah pohon itu dalam menancap ke tanah, maka tidak ada alasan untuk takut kepada angin atau gelombang, sepanjang akar itu kuat. Nah, saat ini itu juga yang ingin saya ingatkan sebelum anak-anakku kemudian dilepas dan meninggalkan sekolah ini. Ada beberapa hal yang mungkin perlu menjadi catatan. Yang pertama, sekolah ini bernama Indonesia Sejahtera. Dan kita tahu, kita sering mendengar ayat ini, ya, di Yeremia 29 ayat 7, yang mengatakan, usahakanlah, ya, kesejahteraan di mana di kota di mana kamu aku buang. Nah, ini harus menjadi identitas kita dimanapun kita berada. Dimanapun kalian berada, mengusahakan kesejahteraan bagi orang-orang di sekitar, bagi lingkungan di sekitar kalian, itu adalah bagian yang tidak terlepaskan dari sebuah identitas. Ya. Kalau kita diajarkan bahwa identitas kita adalah sebagai garam dan terang, usahakan juga. Dimanapun kalian berada, orang bisa merasakan asinmu kalau kamu garam. Kalau kamu adalah terang, maka dimanapun
engkau berada, apapun yang kamu melakukan, pastikan orang-orang di sekitarmu juga merasakan, melihat terang yang ada dalam dirimu, yang muncul melalui karyamu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir, saya mengutip Efesus 3 ayat 14-21, yang adalah doa Paulus, dan inilah juga doaku untuk anak-anakku sekalian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang ada di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berjuang, selamat berkarya, terus mengabdi tanpa pamrih, berikan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi bangsa ini. Semangat. And
That is who you are. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle, promise keep, light in the darkness, my God. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God. That is who you are. Salam damai sejahtera buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita patut bersyukur bahwa Tuhan menyertai setiap kehidupan kita, dan kita pada hari ini boleh mengadakan acara wisuda untuk anak-anak didik kita di ISRA. Dan sebelum kita mengakhiri dan menutup semua rangkaian acara pada hari ini, marilah kita bersatu hati, kita berdoa, terutama kita berdoa melepas anak-anak didik kita untuk mereka boleh melanjutkan kepada jenjang kehidupan yang selanjutnya. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami sungguh nyata, sungguh ada. Dalam setiap kehidupan Engkau turut bekerja untuk mendatangkan damai sejahtera. Dan kami percaya bahwa rancangan-Mu lah rancangan yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Pada hari ini kami juga mengangkat tangan, kami bersepakat, kami melepas anak-anak didik kami yang akan melanjutkan kepada jenjang kehidupan selanjutnya. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menyertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada dalam kehidupan ini, dalam kehidupan yang Tuhan telah tetapkan untuk kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang memberikan kemampuan, kekuatan, dan juga Engkaulah yang memberikan hikmat buat setiap kehidupan mereka. Sampai pada akhirnya kami tahu dan kami melihat bahwa rancangan-Mu tergenapi dalam kehidupan mereka. Kami semua melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat dari Rote akan lahir anak-anak Tuhan yang perkasa di muka bumi ini. Pemimpin-pemimpin akan terbit dan mereka akan memberkati bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh melepas anak-anak yang terbaik, putra-putra terbaik dari Rote. Kami akan melihat bahwa Tuhan terus berperkara dalam kehidupan mereka. Tuhan akan terus menyertai kehidupan mereka, dan Engkau terus akan mempertegas setiap langkah kaki mereka, menjadikan umat-umat yang terus mengalami kemenangan. Dan kami boleh melihat Tuhan karya-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Berkati seluruh keluarganya, berkati seluruh pekerjaannya, dan apapun yang dibuat tangan mereka Tuhan, Engkau yang buat berhasil. Dan kami sungguh bersuka cita untuk hari ini Tuhan, dan kami boleh melihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Kami menutup rangkaian wisuda pada pagi hari ini dengan ucapan syukur, dan kami boleh menyerahkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dan kami mengakhiri semuanya dengan satu nama, yaitu Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih. Selamat kepada siswa-siswi Angkatan 2 SMA Kristen Indonesia Sejahtera yang pada hari ini resmi menjadi wisudawan wisudawati dan diharapkan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan. Akhir kata, saya Lian Dolo dan saya David Lae selaku pembawa acara serta mewakili seluruh panitia penyelenggaraan mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan hadirin mengikuti acara hingga selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.